Halo, selamat pagi semuanya. Opa, oma, om, tante, bapak ibu yang terkasih, pemuda remaja dan anak-anak. Selamat pagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama persekutuan doa pagi tanggal 30 Juni 2020. Saya Pendeta Samuel Adi Perdana bersama keluarga berharap kita semua dalam keadaan sehat sekali dan bahagia yang pasti. Jangan sampai tidak. Karena setiap hari Tuhan memberkati kita dan memberi kita kekuatan baru. Mari kita mulai pujian kita pada pagi hari ini dari NKB nomor 71, sebuah nama yang permai, bait 1 dan 3. Sebuah nama yang permai, sedaplah ku dengar, ku rindu menyanyikannya, membuat tergema. Ku mengasihinya, Yesus penebusku, mengasihinya, membalas kasihnya, terungkap kasih dan berkat yang diberi Bapa-Ku. Meskipun jalanku berat, tetaplah langkahku. Ku mengasihinya, Yesus penebusku, mengasihinya, membalas kasihnya. Ku mengasihinya, Yesus penebusku, mengasihinya, membalas kasihnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pagi ini kami mengingat sebuah nama yang permai, sedap didengar, yaitu namamu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menunjukkan kasih Bapa dan menunjukkan karya penebusan bagi kami semua. Hari ini hidup kami dibaharui, bukan hanya segar, tetapi kami diingatkan bahwa hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus yang senantiasa memberi kami semangat setiap pagi, sehingga kaki kami berdiri sekalipun di tengah kesusahan, seperti kaki anak burung Raja Wali. Kami pun dapat menikmati kesegaran udara pagi ini. Kami pun juga dapat menikmati hari yang indah yang Tuhan berikan pada kami. Pimpinlah persekutuan doa pagi kami, biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan memberikan kami pencerahan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca
Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat ke-17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu kali saya pernah naik pesawat kecil. Saya juga agak ragu sebetulnya, dari satu ke daerah lain, jaraknya pendek, naik pesawat kecil. Nah, dalam pesawat sebelum berangkat saya bertanya kepada seorang yang duduk di sebelah saya. Nah, itu katanya dia mekanik pesawat itu. Dia cerita tentang pesawat itu sudah lama dipakai juga sebetulnya untuk daerah-daerah terpencil. Dan yang ia katakan lagi bahwa pilotnya ini adalah pilot yang berpengalaman. Jadi tenang saja. Nah, mekanik ini bisa berkata kepada saya, "Tenang saja," mungkin karena melihat saya agak khawatir kali dengan melihat pesawat yang kelihatannya sudah lama dan seterusnya. Pas naik terbang pesawat itu, tiba-tiba pesawat itu bergoncang cukup keras ya. Lalu saya berkata lagi kepada mekanik di sebelah saya, "Ada apa ini?" "Oh, itu masuk ke awan," katanya. "Jadi bergerak-bergerak." "Kenapa tidak dihindari?" kata saya. "Oh, tidak bisa, karena pilot mengendarai pesawatnya itu sesuai dengan petunjuk dari menara di mana nanti pesawat itu mendarat." "Oh gitu." Lalu si mekanik ini berkata, "Sudah, percaya saja sama pilotnya, dia berpengalaman. Sudah 27 tahun dia menjadi pilot. Dia tahu apa yang dia lakukan. Sekalipun goncang begini, ya justru karena bergoncang inilah jalan yang terbaik yang pasti bisa dilalui oleh pesawat, oleh pilot yang sudah 27 tahun ini." Dan saya percaya dan pada akhirnya sampai. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pengalaman itu membuat saya bisa membayangkan saat Yesus bertanya, "Menurut kamu siapakah aku ini?" kepada murid-muridnya. Lalu Petrus menjawab Yesus, katanya, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Kalau saya mendengarkan keterangan mekanik bahwa pilot ini sudah berpengalaman 27 tahun, dia mengerti apa yang harus dilakukan, koordinasi ada dengan menara yang dimana pesawat itu nanti mendarat, dan seterusnya, dan membuat saya percaya dan membuat saya menyerahkan pada waktu itu hidup saya pada pilot ini dan keyakinan saya kepada pilot dan mekanik yang menjelaskan ini. Sama halnya saat ini juga
Saat Yesus bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku ini?" kepada murid-muridnya juga, bukan sekedar menunjukkan siapa Yesus, identitas, ya, seperti anaknya Yusuf dan Maria, lahirnya tahun berapa, besarnya di mana, bukan. Tetapi siapa Yesus? Ya. Kalau tadi pilot ini sudah 27 tahun mengendarai pilot ini. Tetapi siapa Yesus? Gitu. Nah, Petrus langsung mengatakan, ia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ia adalah orang yang diurapi oleh Allah. Ya, dia anak Allah. Ya, dia adalah orang yang nanti akan menjadi raja atas umat Israel. Dia akan memimpin dan menyelamatkan kehidupan kita semua. Itu jawab Petrus. Dan itu pengenalan yang luar biasa. Karena apa? Karena Petrus belum melihat segala sesuatu dengan komplit apa yang Yesus lakukan. Namun ia bisa melakukan atau meyakini Yesus sejauh itu. Oleh sebab itulah Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon, itu adalah karya Roh Kudus, perbuatan Roh Kudus." Tapi saudara, di sisi yang lain juga Yesus mau mengatakan kepada murid-murid dan Simon, gitu ya, mengenai pertanyaan tadi, bukan sekedar tahu Yesus itu, tetapi mengandalkannya dalam kehidupan ini. Nah, kalau mungkin Yesus tambah pertanyaan, apakah kamu bisa mengandalkan aku, ya, mengandalkan karya Allah ini yang sedang kukerjakan? Mungkin akan jauh lagi kita harus memikirkan dan menjawab ya atau tidak. Tetapi itulah pertanyaan Yesus, tujuannya bukan saja untuk tahu identitas, tetapi percaya dan mengandalkannya. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang mengandalkan Tuhan hari ini, sekalipun dalam situasi yang masih kurang baik. Nah, ngomong-ngomong nih, Bapak Ibu Saudara, Oma Opa, pemuda, remaja, anak-anak, sudah kepengen kebaktian tatap muka ya, ke gereja lagi ya. Nah, baik mau kebaktian tatap muka ataupun online seperti sekarang, baik sebentar lagi atau masih lama, yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang makasih, pada hari ini kami menyerahkan kepadamu. Berikan kami kekuatan, berikan kami juga keyakinan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Jangan sampai kami hanya menginginkan hal-hal yang sifatnya duniawi saja, tentang bagaimana bekerja lagi secara normal, beribadah lagi secara normal, sekolah lagi secara normal, liburan lagi secara normal. Ya, walaupun itu penting bagi kami semua, tetapi yang paling mendasar, janganlah sampai kami juga melupakan kami mengandalkan Tuhan, sehingga di saat yang tidak normal ini, yang tidak seperti biasanya ini, yang tidak membuat kami leluasa ini, bisa kami jalani dengan penuh bahagia bersama dengan Tuhan. Kami berserah padamu untuk setiap anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dan mereka juga yang membutuhkan dukungan doa karena sakit atau lemah tubuh. Kami tidak bisa menyebutkannya satu-satu, tetapi yang pasti kami serahkan semua kepada Tuhan, saudara-saudara kami ini. Begitu juga dengan anak-anak yang saat ini mungkin juga agak sedikit-sedikit bingung mau liburan seperti apa, tetap diberi oleh Tuhan kesempatan untuk menemukan hal-hal yang asik dalam liburan ini. Walaupun tidak banyak pergi-pergi, tetapi juga banyak hal yang ditemukan dan menyenangkan. Kami juga berdoa untuk
segala kegiatan di Taman Cibunut Bandung biarlah semua berjalan lancar dan semua dapat memberi sarana atau media kami menemukan Tuhan dalam keseharian kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, opa, oma, om, tante, pemuda, remaja, anak-anak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.